yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Oh Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Shalom untuk sahabat Morning Grace. Kita patutnya bersyukur karena kita sebagai manusia, sebagai umat Kristen, kita belakangan ini merayakan masa Prapaskah dan akhirnya kita bisa merayakan kebangkitannya di masa Paskah ini tuh. Dan mari kita bersama-sama merenungkan sedikit dari firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur kami memiliki Allah yang sungguh hidup, sungguh rela mati di kayu salib untuk setiap kami. Engkau mati dan mengalahkan maut sehingga Engkau bangkit, dan semua karya penebusan itu hanya untuk kami semua Tuhan, umat yang terbatas. Terima kasih ya Tuhan, dan saat ini kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Biarkanlah firman Tuhan ini dapat menjadi pedoman dan menjadi hal yang baik bagi tubuh dan jiwa kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, amin. Yang menjadi ayat permenungan kita terambil dari Lukas 24 ayat 8 sampai 12. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada 11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu.
Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya apa yang kiranya telah terjadi. Perempuan memang bukan warga kelas 1 pada zaman Tuhan Yesus. Mereka hanya warga kelas 2 yang sering dipandang sebelah mata. Tak seberapa berharga jika dibandingkan dengan kaum laki-laki. Pada masa itu perempuan tidak dihitung. Seperti halnya pada kisah 5 roti dan 2 ikan, di mana Tuhan memberi makan 5.000 orang laki-laki. Belum terhitung yang anak-anak dan perempuan. Dan masih ada banyak pada kisah-kisah lainnya. Itu sebabnya perempuan juga tak dipercaya menjadi saksi di pengadilan. Suara dan pendapatnya dirasa tidak penting, tidak dianggap valid. Masyarakat pada umumnya boleh beranggapan seperti itu pada perempuan. Namun menarik sekali teks yang kita baca tadi, perempuan-perempuan justru menjadi peranan penting di dalam peristiwa kelahiran, kematian, dan kebangkitan Tuhan Yesus. Allah memilih mereka untuk menjadi mitra Allah dalam rancangan keselamatan bagi seluruh umat manusia. Maria dipilih menjadi ibu yang melahirkan Yesus. Maria, ibu Yesus, Maria Magdalena, dan perempuan-perempuan lain dengan setia terus-menerus mengikuti Yesus menelusur jalan menuju Golgota. Mereka hadir di sana, mereka menjadi saksi kematian Yesus. Dan pada hari yang ketiga, kita bersama-sama tahu bahwa perempuan-perempuan itu juga pagi-pagi membawa rempah-rempah ke kubur Yesus dan menjadi saksi pertama kebangkitannya. Daripada masa Tuhan Yesus berkarya, kematian Tuhan Yesus di kayu salib, hingga pada kebangkitan Tuhan Yesus, perempuan-perempuan menjadi saksi pertama kebangkitannya. Pada kisah ini kita bisa melihat bahwa Tuhan nyatanya membalikkan apa yang dipandang rendah dan diremehkan dunia, justru menjadi alat cinta bagi rencana dan kemuliaan Tuhan. Perempuan-perempuan itu menyambut pemilihan Allah itu dengan segenap hati mereka. Cinta dan tanggung jawab mereka juga. Kita hari ini bersama-sama belajar bahwa mungkin terkadang dunia tidak adil. Entah karena gender kita, karena status sosial kita, karena posisi kita, atau karena tanggung jawab kita. Namun Tuhan tetap memanggil dan memilih kita dengan caranya yang unik untuk mengikutnya, berada dan terlibat di dalam karya cinta dan keselamatan bagi dunia. Dunia ini selalu membutuhkan utusan-utusan untuk menebarkan cinta bagi semua orang yang membutuhkan, bagi semua orang yang menderita, baik di dalam kelebihan maupun setiap kekurangan kita. Maka tiba saatnya kita mempertanyakan kepada diri kita sendiri. Mari kita bersama-sama merenungkan, apakah kita bersedia untuk menjadi saluran kasih dan cintanya bagi dunia? Amin. Mari kita menutup perenungan kita di dalam doa. Tuhan, hari ini kami belajar dari kisah perempuan-perempuan yang datang ke kubur Tuhan Yesus di hari yang ketiga. Mereka menjadi saksi kebangkitan Tuhan Yesus. Mereka juga menjadi saksi kelahiran Tuhan Yesus. Mereka juga menjadi saksi karya-karya Tuhan Yesus di dunia. Maka dari itu kami belajar bahwa meskipun kami dianggap remeh oleh orang lain, dianggap remeh oleh dunia, tetapi kami percaya bahwa Tuhan memilih kami untuk menjadi saksi-saksi Kristus di tengah dunia kami.
Ampuni kami Tuhan, jika kami memandang diri kami rendah daripada yang lain. Dan kiranya Tuhan boleh mengingatkan kami selalu untuk memiliki mentalitas yang berharga di hadapan Tuhan, sehingga Engkau boleh nyatakan kami menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan, kami akan melanjutkan perjalanan kehidupan kami hari ini. Kiranya Tuhan pimpin dan sertai kami. Di dalam Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada